Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Cana barca menjadi ikan yang paling diidamkan oleh banyak orang selama beberapa tahun terakhir. Apalagi buat mereka yang mengoleksi ikan cana. Level cana barca yang berada di peringkat teratas di dunia. Cana membuat ikan ini jadi impian banyak orang. Soalnya harganya juga mahal banget. Jadi buat banyak orang termasuk aku, ikan ini baru bisa jadi impian. Cana barca berasal dari perairan India. Ikan ini adalah ikan endemik di sana, jadi mereka nggak bisa ditemuin di tempat lain. Pernah berandai nggak? Kenapa di Amazon kok nggak ada cana? Padahal sungai itu adalah pusatnya ikan predator di muka bumi ini. Amazon punya segalanya, tapi satu predator air paling ganas kebetulan nggak hidup di sana. Jadi gimana jadinya kalau cana barca hidup di Amazon? Siapakah yang bakal jadi lawannya? Tonton video ini sampai habis ya. Apa jadinya cana barca hidup di sungai Amazon? Ikan asal sungai Amazon menjadi jenis ikan yang paling dikenal di dunia. Bahkan ikan predatornya suka menghebohkan karena sering ditemukan di berbagai belahan dunia lain yang jaraknya ribuan mil dari sana. Di Indonesia, pada minggu lalu ada beberapa ekor ikan arapaima gigas yang ditemukan udah nggak bernyawa pasca Garut dilanda banjir besar. Sungai Amazon yang sangat panjang dan luas tenang saja. Itu memberikan suaka bagai surga bagi semua jenis ikan predator. Dengan banyaknya habitat dengan berbagai macam bentuk. Ikan predator di sungai Amazon juga tersebar di berbagai habitat. Dan ada yang hidup di rawa kecil, ada yang hidup di genangan air hujan, di dalam hutan, ada juga yang hidup di sungai lepas. Semua punya perannya masing-masing dalam menjalankan ekosistem sungai Amazon yang sangat asri. Dari semua ikan predator yang hidup di sana, jenis yang paling banyak adalah ikan lele. Total ada 1.300 spesies ikan lele yang hidup di sana sebagai ikan predator. Ukurannya juga bermacam-macam. Ada yang sebesar telunjuk, ada juga yang sepanjang perahu. Sungai dengan biota yang sangat kaya menghasilkan kehidupan yang keras juga. Dengan banyaknya ikan predator di sana, persaingan untuk mendapatkan makanan dan berada di rantai makanan tertinggi pasti menjadi target banyak ikan yang hidup di sana. Karena kalau ada yang sedikit lemah dan gak mampu bersaing dengan lainnya, ya jelas bakal dia tersingkir. Di dunia manusia, kamu masih mengenal tenggang rasa di mana banyak orang yang rela mengalah demi memberikan kesempatan ke orang lainnya. Hal kayak gini nggak bisa ditemui di dunia hewan, di mana hukum rimba yang dijadikan acuan. Dengan banyaknya jenis ikan predator yang hidup di sana secara bebas, apakah ikan cana seperti cana barca bisa bertahan hidup? Melawan banyak banget ikan ganas lainnya yang sama-sama lapar, makanan, dan kekuasaan. Dengan sifatnya yang sangat teritorial, apakah ikan cana barca bisa bertahan di Amazon? Jawaban akan teori ini bisa iya, bisa juga enggak. Namun melihat faktanya di lapangan, agaknya pasti sulit untuk membuat cana barca bertahan di sungai Amazon. Salah satu yang paling mendasar adalah dari suhu air. Amazon berada di bawah garis khatulistiwa, artinya sungai ini punya iklim tropis. Jadi sudah pasti suhunya bakal lebih panas dibanding tempat di belahan dunia lain. Biasanya suhu air di sungai Amazon mencapai 23 hingga 30 derajat Celcius. Sama banget kayak di Indonesia. Tapi suhu kayak gini buat ikan yang biasa hidup di air sejuk pasti bakal bikin mereka kesusahan. Cana barca hidup di aliran sungai dengan air sejuk di Sungai Brahmaputra. Mereka juga hidup di dalam Taman Nasional Orang, di mana orang tanpa izin nggak akan boleh masuk dan yang boleh mengakses Taman Nasional ini hanya petugasnya saja. Di alam asalnya, cana barca menghadapi banyak musim, termasuk musim dingin yang sangat dingin. Di Amazon, suhu air hampir mirip dengan di Indonesia. Hal itu pasti bakal menyulitkan cana barca buat hidup nyaman di sana. Ikan yang berasal dari habitat dengan air sejuk pasti bakal kesusahan beradaptasi jika menempati lingkungan dengan air hangat. Makanya, kamu sering kan ngeliat cana yang mendadak stres karena ditaruh di outdoor atau cuaca di rumah kamu lagi panas banget. Nah, hal itulah yang berpotensi menimpa cana barca yang mencoba peruntungannya untuk hidup di sungai Amazon. Ibaratnya kayak ada teman kamu yang biasa tinggal di Bromo, terus tahu-tahu main ke Surabaya. Kalau badannya nggak fit, bisa aja dia kena sakit. Dari segi keadaan lingkungannya, sungai Amazon memang bukanlah tempat yang pas untuk cana barca hidup dan berkembang biak. Namun gimana dengan persaingan dan dinamika kehidupannya? Siapakah yang bakal berlangsung bersaing dengan cana barca?
Siapakah yang bakal jadi musuh bebuyutan Canabarka di Amazon? 2 hari terakhir ini, aku lagi pusing mencari topik yang bisa membuat aku nemuin ikan apakah yang bisa menjadi saingan langsung dari Canabarka jika dia hidup di Amazon. Di sungai tersebut, banyak jenis ikan predator yang walau panjangnya bukan mencapai ukuran monster, tapi mereka selalu ganas dalam melahap mangsanya. Sebagai ikan yang punya ukuran sekitar 1 meter lebih, Cana memang bukan didesain untuk hidup di perairan yang punya predator yang lebih banyak. Di habitatnya, Cana adalah seorang apex predator, di mana mereka mengendalikan dinamika kehidupan di sana. Mereka adalah makhluk yang selalu berada di atas rantai makanan. Jika dia hidup di sungai Amazon, Cana Barca bukanlah warlock atau warga lokal. Dengan ukurannya yang mencapai lebih dari 1 meter dan punya kegemaran berburu, ikan ini pasti bakal berhadapan langsung dengan jenis peacock bass. Jenis ikan yang menjadi ikon bagi SeaWorld ini di Amerika Serikat. Selain peacock bass, Cana juga punya lawan yang sangat menarik yaitu wolffish. Sekilas bentuk mereka agak mirip, tapi jelas wolffish punya kemampuan melukai yang lebih besar dibandingkan Cana Barca. Wolffish bisa tumbuh menjadi sangat besar, kalau Cana kan paling sebesar 1 meteran lebih. Maka buat peacock bass dan wolffish, Cana mungkin bakal menjadi lawan yang sepadan. Tapi khusus buat wolffish, kayaknya dia bisa mengusir cananya, karena ikan ini bisa menyergap lawannya tanpa ampun. Cana Barca dikenal sebagai ikan yang buruk dalam bereproduksi. Karena masalah ini juga, ikan ini dinyatakan dilindungi di India. Walau udah sangat dilarang, tapi kesulitan ekonomi membuat banyak orang masih nekat buat mengambil Cana Barca dari alam untuk usahanya di kota atau luar negeri. Karena ukurannya yang nggak sebesar itu, Cana Barca mungkin akan kesulitan untuk beradaptasi dengan matang di lingkungan barunya. Apalagi di sungai Amazon, mereka bakal bersaing dengan jenis ikan lain yang lebih besar kayak Arapaima gigas, pira cucu, dan masih banyak lagi. Mulut Arapaima dan pira cucu yang lebar membuat Cana Barca menjadi mudah untuk mereka sikat. Apalagi Cana Barca juga ikan yang gak langsung mendapatkan performa, gesit dan gak mager lagi ketika kamu pertama kali membeli ikan ini. Namun ikan Cana Barca berhasil beradaptasi dengan kerasnya kehidupan di Amazon. Jelas sungai ini bakal pertama misterius dan seram. Masuknya ikan ini ke dalam daftar ikan predator di sana membuat persaingan di bawah akan semakin seru. Sungai Amazon menjadi tempat yang gak family friendly karena sungai ini menjadi salah satu sungai di dunia dengan isi ikan predator yang sangat banyak. Kalau Cana Barca masuk, udang, cere, dan lain-lain pasti bakal ketar-ketir. Amazon udah punya berbagai jenis ikan predator. Bertambahnya Cana Barca bisa menjadi nilai plus juga. Spesies di sana bisa semakin banyak dan tersebar luas. Ditambah itu kehadiran ikan ini juga bisa dimanfaatkan oleh warga. Mulai dari usaha ikan hias sampai ikan konsumsi. Pesona Cana Barca bisa saja langsung menyedot perhatian orang-orang lain. Ukurannya yang gak sebesar membuat ikan ini pasti bakal mengalami banyak struggle. Seperti misal kamu yang masuk ke kelas baru pas tahun pelajaran baru. Perasaan asing dan aneh pasti hinggap. Karena kamu berada di tempat yang baru dengan berbagai orang yang baru juga. Pasti kamu gak takut dengan kehadiran mereka. Karena bisa saja kamu bakal dicelakai atau dibully. Begitu juga dengan Cana Barca. Jika benar ikan dilepas di Amazon, mereka pasti bakal dijailin oleh spesies lain predatornya. Nah, sampai saat ini belum ada tanda-tanda atau bukti konkret jika Cana Barca dilepas di sungai Amazon. Sekarang Cana Barca udah sangat sulit untuk dijual karena pemerintah India sudah benar-benar memperhatikan situasi yang ada di sana. Cana Barca tetap hidup subur di dalam Taman Nasional Orang. Walau terkadang ada saja orang jahat yang mencoba untuk memisahkan mereka dengan keluarga atau pasangannya. Sungai Amazon untuk kepenuhan sama preman. Benar-benar penuh ikan-ikan seperti itu. Maka dari itu, Cana Barca mending jangan tinggal di sana dulu. Daripada jadi kekhawatiran, lebih baik tidak sama sekali. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah yang terjadi jika Cana Barca di sungai Amazon? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.